Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 71. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 72, Al-An'am ayat 73 dan 74. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 75 atau 76. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus salata wattaquhu وهو الذي إليه تحشرون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 72, Al-Mufassir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksudnya wa an aqimus salata wattaquhu ay bi makna wa umirna bis salati wa bitaqwahu fi jami'il ahwal. Beliau mengatakan bahwa maksud dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat dan senantiasa bertakwa kepadanya di segala waktu dan di segala masa. Salat ini Bapak Ibu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tak kenal yang namanya kondisi, tak kenal yang namanya waktu. Ketika waktu sudah datang, kondisi kita mau sehat tidak sehat, musafir atau mukim, kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat. Sama dengan takwa. Takwa itu bukan hanya di dalam masjid saja. Takwa itu bukan hanya ketika kita beribadah saja, tapi takwa itu dimanapun kita berada, senantiasa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Di dalam hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa bertakwalah kamu dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kalian berada, di masjid, di pasar, di kantor, di lapangan, dimanapun kita berada, kita juga diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salat juga demikian tadi. Salat mau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat, kita diperintahkan untuk menunaikan salat. Kapan salat itu sudah gugur dari kita? Ketika mati. Ketika ajal sudah datang, sakaratul maut kita, mati kita, maka dari situ tidak perlu salat lagi. Tapi selagi masih nyawa di kandung badan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Bisa salat sambil berdiri, lakukan dengan cara berdiri. Tidak bisa berdiri karena sakit, lakukan dengan cara duduk. Tidak bisa duduk, lakukan dalam kondisi berbaring. Ya. Tidak bisa berbaring menggerakkan badan, cukup bayangan kita saja. Kita pejamkan mata kita, membayangkan kita sedang sholat. Tapi kalau itu juga tidak bisa, karena memang sudah tidak bisa lagi, maka dia akan disolatkan karena sudah mati kalau dia tidak bisa lagi. Berbeda Pak kalau orang dalam kondisi koma. Kalau koma kan memang dianya sudah seakan-akan ruh dengan jasad seakan-akan tidak bersatu lagi. Di mana jasad, di mana ruh. Makanya kalau koma memang tidak diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau dia sembuh dari komanya, wajib dia mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Ya, wajib dia mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan semasa dia koma. Tapi kalau dia misalnya koma langsung mati dengan koma itu, maka sudah, dalam kondisi koma itu dia tidak diperintahkan lagi untuk menunaikan ibadah sholat kalau memang betul-betul dia koma. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa umirna bis sholati wa umirna bi iqamatis sholati wa bi taqwahu fi jami'il ahwal.
Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan solat dan bertakwa kepadanya fi jami'il ahwal, di dalam semua kondisi. Wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun ay yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita semua akan dikembalikan, akan digiring kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya solat dan bertakwa. Dan solat dan takwa ini, Pak, memiliki chemistry, memiliki ikatan. Orang yang solat insya Allah akan menjurus kepada takwa. Orang yang bertakwa sudah mesti dia mendirikan solatnya. Orang yang sholat akan menuju ke takwa, dan orang yang bertakwa sudah pasti dia mengerjakan sholatnya. Jadi kalau orang mau bertakwa tapi sholat dia tinggalkan, itu jauh, salah jalan. Salah jalan. Ada orang kepengen takwa tapi dia tidak mau sholat, Pak. Ketika panggilan azan dia tidak mau berangkat ke masjid atau tidak mau mendirikan sholat, padahal niatnya kepengen takwa. Salah jalan kamu. Salah jalan kamu. Kita rencananya nak ke Jambi, ini malah ke Lampung. Salah jalan kamu. Salah jalan. Maka di ayat ini disebutkan wa an aqimus sholata. Allah perintahkan kita untuk sholat, karena sholat itu memang penting, Pak. Amalan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril adalah sholat. Semua amalan ibadah yang lain di dalam syariat Islam ini, ya, melalui perantara Jibril semuanya. Dari Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad. Selain sholat langsung Allah mengundangnya, langsung memerintahkannya untuk mendirikan sholat. Pada awalnya 50 kali sehari semalam, didiskon menjadi 5 kali sehari semalam. Saking pentingnya dipanggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat ini memang, Pak, di akhirat nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, amalan pertama sekali diaudit oleh Allah Ta'ala adalah solatnya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati min rabbih wa huwa as-salat wa hiya as-salat. Amalan pertama sekali yang akan dihisab oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti adalah solatnya. Ketika solatnya baik, yang lain baik. Ketika solatnya buruk, maka yang lain pun buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa an aqimus shalah, wabil khusus salat fardu. Wabil khusus salat fardu, dari subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, 5 waktu sehari semalam ini wajib namanya. Kalau kita bisa menunaikan lebih dari 5 waktu sunnah, entah itu sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah, nawafil atau rawatibnya misalnya, silahkan kerjakan, karena sholat-sholat sunnah yang lainnya itu akan menutupi kekurangan sholat wajib yang kita kerjakan. Mungkin nilai sholat wajib tidak sempurna, maka akan ditambah dengan sholat sunnah yang kita kerjakan, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadits qudsi, ketika seorang hamba, kata Allah Ta'ala, lihat amalan solatnya. Ketika solatnya ada bermasalah, kata Allah Ta'ala, lihatlah ya amalan solat sunnahnya. Ketika ada, ambil amalan sunnah untuk menutupi amalan solat wajibnya. Wa an aqimus sholata wattaqu, dan bertakwa kepada Allah. Pak, takwa ini tidaklah dilihat dari seberapa panjang sorbannya. Takwa ini tidaklah dilihat seberapa mahal jubahnya. Takwa ini tidaklah dilihat dari seberapa bagus masjidnya. Takwa itu, kata Nabi, hahuna. Takwa itu di dalam hati. Tapi ketika orang yang bertakwa di dalam hatinya, maka hatinya ini akan mentransfer akan mentransfer hal yang baik-baik, yang positif-positif pada anggota tubuh kita. Jadi ketika orang bertakwa, hatinya bertakwa, maka hati memerintahkan
untuk sholat ketika waktunya. Hati memerintahkan untuk puasa ketika waktunya. Hati memerintahkan kita untuk menjauhi riba, menjauhi zina dan lain sebagainya. Walaupun Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati, tidak juga lalu kita katakan kalau orang tidak menggunakan pakaian atau pakaiannya serba terbuka, Ustadz, takwa itu dalam hati, bukan dijenguk dari pakaian. Betul. Kalau kata orang bahasa Arab ini, kalimatu haqqin urida bihil batil. Omongannya betul, tapi yang dia tembak salah. Kenapa? Memang takwa itu di dalam hati, Pak. Tapi ketika orang betul-betul bertakwa, maka takwa itu akan mentransfer hal-hal positif di dalam anggota tubuhnya. Dia keluar rumah dak galak, muka aurat dak galak, terbuka auratnya, pasti menutup aurat baru dia keluar rumahnya. Jadi ada orang yang seperti itu, Pak, katanya takwa, ketika dibilang ngapa dak berjilbab, Ustaz, takwa itu dalam hati, bukan di jilbab. Takwa itu di hati, bukan di pakaian bagus apa tidaknya. Betul. Cuman omongan kamu ini menginginkan atau mengindikasikan ke hal-hal yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hati memang tempat takwa, tapi hati ini akan memerintahkan untuk hal-hal baik. Maka Nabi SAW dulu pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal darah itu bagus, maka bagus seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau segumpal darah itu kotor, rusak, maka rusak semualah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati, tempat bersemayamnya takwa, ya, tempat bersemayamnya takwa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di ujung ayat 72 dalam surat Al-An'am ini Allah tutup dengan kalimat wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kita semua ini akan dikembalikan. Kita semua ini akan dikembalikan dari manapun asal usul kita. Apakah kita berdarah merah biasa atau berdarah biru, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Apakah kita termasuk orang biasa atau orang kaya raya, semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Apakah kita sebagai rakyat jelata atau raja, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali kesemua makhluk itu akan digiring dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kita semua akan dibangkitkan, dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ujung ayat ini, Pak, kalau di dunia kita berbuat baik, maka ketika kita digiring menghadap Allah, maka akan dibalaslah amal ibadah kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dulu di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian bagus di dunia, maka bagus pula lah yang kalian dapatkan. Tapi kalau kalian buruk di dunia, maka keburukan pula lah yang akan kalian dapatkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tafsiran dari surat Al-An'am ayat 72. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi bil haqqi. Bil haqqi di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bil adli. Maksud bil adil dari sisi bahasa itu dengan adil. Maksud adil itu seimbang, Pak. Allah menciptakan langit 7 lapis, Allah ciptakan bumi 7 lapis, seimbang. Makanya bumi ini berputar pada porosnya, langit matahari berputar pada porosnya, semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, karena Allah ciptakan seimbang, Pak. Seimbang. Karena memang Allah yang maha tahu,
Allah yang maha adil tahu ini untuk apa, di sini untuk apa. Makanya ketika ada misalnya gunung dihancurkan, gunung dipapas, dikikis habis, itu kan akan menghilangkan keseimbangan dari dunia itu sendiri, akan menghilangkan, mengurangi keseimbangan dari dunia atau bumi tempat kita tinggal itu. Makanya terjadilah nanti tanah longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadinya bumi tempat kita tinggal ini stabil menjadi rusak karena ada sesuatu yang dihilangkan. Sama seperti Pak, ini mungkin pernah saya bercerita di masjid kita ini, kalau di ban mobil kita itu di pelaknya tuh, di velgnya itu ada kepingan-kepingan tembaga kecil-kecil itu ketika kita misalnya sporing, ya, setelah sporing itu adanya balancing, itu kan kalau misalnya kurang-kurang dikit ditempel ke tempelan tembaga itu Pak, untuk supaya adil dari atas bawah kiri kanan adil, supaya ketika bergerak berputar ban itu tidak mantul-mantul. Itu namanya apa namanya, balancing, ya, distabilkan antara kiri atas bawah, ya. Nah coba kalau satu dari kepingan itu kita buang, satu saja, misalnya ada 5 deretan itu, ada 5, satu saja kita buang, tinggal 4, maka akan berubah itu, takarannya sudah berubah itu. Makanya ketika satu dibuang maka keseimbangannya akan berkurang. Ketika buang 2 maka lebih lagi berkurang. 5-5-nya dibuang maka mungkin melompat-lompat dia. Kenapa? Karena tadi, ya, ada yang namanya balancing. Makanya Allah Ta'ala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan benar. Bil haqqi ay bimakna bil adli, dengan cara yang benar dan adil, seimbang antara langit dan bumi. Wa yauma yaqulu kun fayakun, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah untuk terjadi. Pak, Bu, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kun fayakun itu, ya, kalamhil basari au aqrab. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kalamhil basari, ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah apa yang Allah inginkan, kalamhil basari, seperti kedipan mata, au akrab, atau lebih apa namanya, lebih cepat dari kedipan mata. Kita kan ngedip, ya, kalau sekarang lagi ngomong ngedip mungkin kita pacak nahannya, kita tahan tidak ngedip. Tapi kalau kan otak akan memerintahkan untuk ngedip, kita tidak tahu berapa detik baru ngedip apa namanya mata ini. Ketika tidak kita bicarakan, kalau kita bicarakan mungkin kita pacak tahan dikit, berapa lama lah aku ngedip, ya, kalau kita ngomong. Tapi kalau tidak kata pembicaraan tentang mengedipkan mata, ya mungkin cepat sekali, ya, mungkin apa namanya 10 detik atau kurang dari 10 detik kita sudah mengedipkan mata kita. Maka kata Allah Ta'ala, kata di dalam tafsir Mukatsir mengatakan, di sini disebutkan bahwa kun fayakun, jadilah, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah, seperti kita mengedipkan mata kita atau lebih cepat daripada mengedipkan mata kita, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah. Walaupun para ulama lebih cenderung kepada lebih cepat dari kedipan mata, lebih cepat daripada kedipan mata, karena Allah itu luar biasa, ya. Kalau cerita tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ketika Ratu Balqis ingin pergi menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman bertanya kepada para pengikutnya, siapa yang siap mawa ke singgasana Ratu Balqis ini? Kata jin Ifrit itu, aku mawa kenyo sebelum kau tegak dari tempat duduk kau. Ada orang yang berilmu mengatakan, aku lebih cepat, aku mawa ke singgasana Ratu Balqis, datang ke Palestina ini, dari Yaman ke Palestina, aku mawa kenyo. Kapan sampainya? Sebelum mata kau ngedip lah datang. Sebelum mata kau ngedip lah datang singgasana dari Ratu Balqis. Ini makhluk, Pak, lagi secepat
itu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalamhil basari au aqrab, seperti mengedipkan mata atau lebih cepat daripada mengedipkan mata. Karena istilah mengedipkan mata itu Pak, istilahnya itu cepat, becak kedipan mata, berarti cepat nian, saking cepatnya seperti kedipan mata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal ardi bil haqq wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun. Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, jadilah, fayakun, terjadilah apa yang diinginkan terjadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, tidak ada rumus mustahil, tidak ada rumus tidak bisa bagi Allah. Allah bisa semua, tidak ada mustahil pada rumus Allah itu, tidak ada. Apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah inginkan, walaupun di dunia menurut nalar kita itu tak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Api yang sifatnya panas bisa berubah menjadi dingin atas izin Allah dan atas perintah Allah. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Air yang sifatnya menyatu, tidak bisa dipisahkan air itu. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, idrib bi'asakal bahar, pukullah lautan dengan tongkatmu wahai Musa, maka terbelahlah lautan. Tidak ada Pak orang yang mampu mano ceritanya banyu pacak terbelama itu. Tapi ketika Allah menginginkan jadi, sama seperti Maryam mengandung anaknya tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Di dalam nalar kita tidak mungkin itu, tidak mungkin. Tapi ketika Allah menginginkan cukup mengucapkan kun fayakun, jadi maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu di ayat ini disebutkan wa yauma yaqulu kun fayakun, di hari di mana Allah Ta'ala mengatakan jadi maka jadilah apa yang diinginkan Allah. Qauluhul haqqu, firman Allah itu benar, ucapan Allah itu benar, ucapan Allah itu nyata. Walahul mulku yauma yunfakhu fis sur, di hari Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Di dalam sebuah hadis Nabi Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang as-sur, trompet atau sangkakala kalau bahasa kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardi, Allah ketika sudah selesai menciptakan langit dan bumi, khalaqas sura, Allah Ta'ala menciptakan sur, menciptakan sangkakala, trompet ya. Fa'atahu Israfil, Allah berikan kepada malaikat Israfil, fahuwa wadi'uhu ala fihi, sedangkan Israfil itu meletakkan trompetnya di mulutnya ya, trompet itu diletakkan di mulutnya Israfil. Syakhisan basarahu ilal arsy, matanya nyelit ngadap ke langit, ngadap ke arsy-nya Allah Ta'ala. Syakhisan basarahu ilal arsy yantaziru mata yu'maru, menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup sangkakala tadi. Qultu, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa masur, apa itu sur? Para sahabat belum tahu itu apa itu sur pada waktu itu. Wa masur, apa itu sur? Apa itu sangkakala, trompet? Wa masur. Qala al-qarnu, Nabi mengatakan seperti al-qarn, seperti tanduk Pak. Kalau kita nonton film-film India Pak, kalau nak perangkan baca ado tanduk itu ya. Kata Nabi SAW, as-sur huwal qarnu, sangkakala itu seperti tanduk, kata Nabi SAW, al-qarnu. Maka Nabi mengatakan, qultu kaifa huwa, kata sahabat bagaimana bentuknya? Qala azim,
bentuk dari sangkakala itu amat sangat agung, amat sangat besar. Walladzi ba'atsani bil haqqi, kata Nabi, demi Allah yang telah mengutusku dengan benar. Inna 'azama dairata fihi, sesungguhnya lingkaran dari sangkakala itu, Nabi mengatakan ka'ardis samawati wal ardi, seperti luasnya langit dan bumi. Itu lingkaran sangkakala yang dipegang oleh Israfil, yang sudah diletakkan di mulut Israfil. Itu Pak, sangkakala itu besarnya seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi. Yunfakhu fihi salasa nafakhat, kata Nabi, itu sangkakala akan ditiupkan 3 kali. Salasata nafakhat. Kata Nabi SAW, an-nafkhatul ula, tiupan pertama, nafkhatu faza', tiupan yang akan membuat seluruh makhluk ini akan terkaget-kaget, terkejut, bahkan ketakutan mereka. Makanya di dalam ayat mengatakan ketika ditiupkan sangkakala, orang-orang pada berlari, pada ketakutan, yang seorang ibu lupa dengan anaknya, ibu mengandung, tak tahu-tahu dia melahirkan, saking kagetnya di waktu itu Pak. Itu namanya nafkhatul ula, tiupan yang pertama, ay nafkhatul faza', tiupan yang akan membuat orang akan merasa ketakutan. Maka Nabi lalu melanjutkan lagi, wasaniyah nafkhatu sa'ad, tiupan yang kedua adalah tiupan penghancuran, dihancurkan semuanya. Wasalisah nafkhatul qiyam li rabbil alamin, adapun tiupan yang ketiga adalah tiupan ketika kita diperintahkan untuk bangkit lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis itu menceritakan tentang di hari di mana Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Dari zaman dulu Pak, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah ciptakan yang namanya sangkakala, langsung diunjuk ke malaikat Israfil, pegang, letak ke di mulut kau, lalu malaikat Israfil matanya menghadap ke arsy. Apa tandanya Pak? Itu tandanya malaikat Israfil siap siaga, kapan be Allah perintahkan siap untuk niupnya. Jadi dak kati islah aida jadilah alang kalamonyo aku letak ke di bibir ini, dah letak ke dulu, dah kati di mulut tulah Pak sangkakala tadi, mata sambil memandang ke arsy-Nya Allah, menunggu aba-aba perintah dari Allah Ta'ala. Kata Allah tiup, maka ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya Allah Ta'ala mengatakan walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, dan miliknya lah seluruh kerajaan di mana di hari sangkakala itu ditiupkan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah Maha tahu hal-hal yang gaib dan hal-hal yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang disembunyikan, apalagi yang tidak disembunyikan. Allah Maha tahu isi hati manusia, apalagi luarannya. Maka disebutkan alimul ghaibi, al-ghaib dulu disebut. Allah Maha tahu tentang urusan yang gaib, ada tapi disembunyikan. Wasyahadah, Allah juga Maha tahu apa yang ditampakkan. Jadi tidak ada sedikit pun yang mampu kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintar apapun kita menyembunyikan borok kita, sepintar apapun kita menyembunyikan aib kita, sepintar apapun kita menyembunyikan kesalahan dan dosa kita, Allah tahu kesalahan-kesalahan itu, walaupun kamu sembunyikan sedalam-dalamnya, apalagi yang nyato-nyato jelas, terang-terangan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Di ujung ayat 73 Allah Ta'ala mengatakan wa huwal hakimul khabir, dia Allah Ta'ala Maha bijaksana, khabirun, Maha mengetahui segala tindak tanduk yang diperbuat oleh makhluknya.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu ya membahas tentang di mana di hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah ciptakan sangkakala, diberikan kepada Israfil, dan Israfil siap untuk meniupnya tergantung perintah dari Allah Ta'ala. Masuk pada ayat selanjutnya, berbeda konteksnya dengan ayat yang kita bahas barusan. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beda konteks dengan yang tadi. Kata Allah Ta'ala, wa idh qala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang nama bapak Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Tarih. Tarih pakai H, Tarih. Lalu Azar ini siapa kalau memang bapaknya bernama Tarih? Azar ini ismun min asma'is sonam, salah satu dari nama-nama berhala yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Tarih ini. Nama berhala itu adalah Azar. Jadi ada yang memaknainya Azar itu nama bapak dari Nabi Ibrahim, Ibrahim bin Azar. Ada yang mengatakan Azar itu bukan namanya bapak Ibrahim, tapi nama bapak Ibrahim itu Tarih. Azar itu nama salah satu dari berhala yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, menurut para ulama di sini berbeda pendapat, Pak. Banyak perbedaan pendapat ketika membahas tentang Azar ini, ya. Qala Mujahid was-Siddi, ya. Mujahid, ya, nama ulama besar, nama sahabat Mujahid was-Siddi, beliau mengatakan bahwa Azar ay ismu sonamin. Ismu sonamin, nama dari sonam, nama dari berhala yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini disebutkan, ya, yakni Azar wa Abu Ibrahim ismu Tarih. Adapun bapak Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Tarih. Wasmu ummiha, adapun nama dari ibunya Masani. Nama ibunya itu Masani, ya. Wa mra'atuhu, adapun istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam ismuha Sarah wa ummu Ismail ismuha Hajar. Nama suami istrinya Nabi Ibrahim Sarah dan ibunya Ismail namanya Hajar. Jadi, ya, ulama mengatakan bahwa Azar itu bukan nama dari bapak Nabi Ibrahim, tapi Azar itu adalah nama salah satu dari berhala yang dibuat oleh bapak Nabi Ibrahim. Lalu siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Nama dari bapak Nabi Ibrahim adalah Tarih. Tarih, ya. Bapak Ibu hadirin, wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Wahai ayahanda, apakah engkau ingin menjadikan Azar atau menjadikan berhala ini asnaman aliha, menjadi berhala yang disembah? Apa kata Nabi Ibrahim? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku sungguh melihatmu wahai ayahanda, ya, dan dirimu kaummu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ndak kado kau dewek mahatnya, kau dewek ngunjuk namo, sudah itu kau dewek nyembahnya, kan tidak masuk akal. Fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata sekali. Maka Nabi Ibrahim bentuk sayangnya kepada orang tuanya diingatkan, dinasehati. Pak, perlu digarisbawahi, nasihat itu bukan hak bapak kepada anaknya saja. Nasihat itu bisa saja diberikan dari anak ke bapaknya. Hanya saja bapak tadi mau tidak menerima nasihat dari anak. Sebagai orang tua yang bijaksana, selayaknya ketika anak memberikan nasihat, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang diucapkannya.
Selagi yang dinasehatinya, yang diucapkannya benar dan baik, terima nasihatnya. Tapi kalau memang anak kita menasihati sesuatu yang tidak benar, ya cara budak lah bahasa kita. Cara budak. Terima saja, layani saja walaupun tidak diikuti karena memang nasihatnya tidak bagus misalnya. Contoh, anak kita baru kelas 5 SD ngomong sama kita, ya itu kawan-kawan aku bapaknya segalanya dibeli ke galo motor. Kawan aku punya motor galo, ado Ninja, ado ini, padahal kelas 5 SD. Ya man kamu sayang dan sama aku, sama seperti sayangnya misalnya orang tua kawan aku kepada anak-anaknya, beli ke aku juga ya motor Ninja. Ini nasihat tak bagus ini. Dia beli ke motor Ninja, lo kak mati budak ini baru kelas 5 SD nak dibeli ke motor. Jangan ke Ninja, Beat lagi ngeri mawaknya apalagi Ninja. Dengarkan saja, biarkanlah dia ngomong cik, dengar ke baik. Ya cara dia latihan lah sudah. Tapi kalau memang dia memberikan nasihat masukan yang baik sebagai orang tua yang bijaksana, terima nasihatnya. Apalagi Nabi Ibrahim pada waktu itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi waktu itu Nabi Ibrahim. Dan apa yang disampaikan kepada ayahandanya itu benar. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ngapolah ayah dewe yang muat patung, ayah dewe yang ngasih nama patung itu, ayah dewe yang nyembah patung itu, kan tidak masuk di akal ya bahasa kita itu. Terima nasihatnya. Maka pepatah Arab mengatakan bahwa unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau kita melihat siapa yang berbicara, loka pak yang bagus padahal tapi tidak kita terima. Awak masih budak, bau kencur, kencing lagi belum lurus. Kadang mah hitung tuh gitu kan. Anak bau kencur, belum tahu apa-apa, kencing lagi belum lurus, masih budak, sekolah lagi belum tahu, belum tamat. Lah nak nasihati kami yang tua-tua ini. Lah kalau memang nasihatnya bagus, ngapo? Terima nasihatnya. Terima nasihatnya. Maka unzur maqala, lihatlah apa yang dibicarakannya, wala tanzur man qala, jangan engkau lihat siapa yang berbicara. Karena kalau mau menunggu omongannya bagus dari orang yang bagus itu rada jarang pak. Betua kita dapat cak itu, kita dengarkan nasihat dari orang yang memang layak untuk diikuti. Betua kita pak. Biasanya kita lagi duduk-duduk ketemu dengan preman, tahu-tahu preman itu nunjuk nasihat sama kita, dengar ke. Walaupun dia preman, bagus nasihatnya kerjakan. Tidak bagus nasihatnya sudah. Kita maklum ke cara preman. Kita maklum ke jangan diambil hati gino. Tapi kalau bagus omongannya maka ambil. Makanya ada pepatah mengatakan khuzil hikmata wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu, jangan pandang dari mulut mana ya keluar hikmah tadi. Pak, emas ya tetap emas. Emas ya tetap emas. Walaupun tersembunyi di gorong-gorong penuh dengan lumpur, yang namanya emas emas tulah. Yang namanya emas emas tulah. Tapi bukan digorong-gorong dalam kotak warna kuning pak. Kalau bukan emas tulah, walaupun warnanya bukan kuning misalnya. Di pinggir sungai Musi nimbul kuning. Ya tidak semua kuning adalah emas. Makanya yang namanya emas emas tulah. Di mana dia walaupun di tempat yang buruk namanya emas emas tulah. Tapi kalau memang kalau memang bukan emas ya, walaupun dia kuning tinggalkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di ayat ini mengatakan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Betua pak dapat anak macam itu. Pacak nginget ke kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya ada anak ya umur kamu lah 50 lebih, aku jengok ayah belum nak sembayang, kapan ayah tu nak sembayang misalnya pak. Ada anak cak itu bersyukur alhamdulillah ada anak yang ingat ke kita, bersyukur seharusnya. Ini kadang kita mencak-mencak marah, kau ini
gawe kau dewe itu. Nah sekolah ada dulu, PR banyak. Akhirnya dimarahi budak tadi ngomong cek itu. Seharusnya sudah betua punya anak yang pacak menasihati kita di dalam kebenaran itu. Betua gitu. Tapi banyak orang tua di zaman sekarang Pak itu betul-betul dia tutup semua, dia pejamkan matanya, tidak mau menerima kau siapa, masih budak, tak terti apa-apa. Nak nasihati aku, sudah gawe kelah dulu gawe kau tuh, sekolah lo bagus-bagus, jangan kau nasihati bapak kau ini, biar bapak kau ni yang nyari nafkah untuk kau, pokoknya jangan pikir ke, nak aku nak berjudi dan nak ngapo, jangan, biarlah aku bayang gawe kenyo, jangan Pak. Anak kita lah sudah ngomong cek itu, terimalah omongan tadi kalau memang omongannya benar. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Nah, di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuri, dan begitu pula lah kami perlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar supaya Nabi Ibrahim menjadi orang yang lebih yakin, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Kisah ini Pak, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh orang tuanya, ya, diusir oleh orang tuanya karena nasihati bapaknya, diusir, kau pergilah dari sini, kalau tidak kau kurajam, la arjumannak wahjurni maliya, pergi dari rumah ini, tinggalkan aku dewean di sini, tidak apa-apa. Akhirnya pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebelum dia pergi dia ngomong sama bapaknya, sa'astaghfiru laka rabbi inna rabbi kana bi hafiya, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahandaku, karena sudah ngusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun pergi menemui kaum yang mana kaum itu penyembah kepada bintang-bintang Pak. Ketika di malam hari, falamma janna alaihi lailu, ketika malam hari tiba, ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim dan orang-orang melihat kaukab, bintang-bintang, ya. Apa kata mereka? Qala hadza rabbi, nah inilah Tuhan kami ini. Qala hadza rabbi, falamma afala, ketika hilang bintang-bintang, datang waktu subuh, bintang-bintang pun tidak terlihat lagi. Apa kata mereka? Qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai sesuatu yang menghilang. Insya Allah cerita ini akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang, karena waktu kita amat sangat singkat sekali, ya. Kita coba buka sistemnya dulu sebelum waktu isyraq tiba. Dipersilahkan Bapak Ibu di ayat 7. Silakan Pak. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Kalau melihat dari cerita Nabi Ibrahim, kan Nabi itu Muslim. Kalau melihat dari cerita ini bahwa Nabi Ibrahim itu bukan turunan yang dijaga silsilahnya, itu biasanya kalau lihat Nabi Muhammad, Nabi Yusuf kan ke atas itu bagus. Kok ini dari keluarga yang mencintai, menyembah berhala? Apakah di situ tidak ada lagi orang-orang yang mungkin bapak Nabi Ibrahim ini yang terbaik lah di antara yang terburuk waktu itu? Bagaimana kira-kira Ustaz, ada ceritanya? Masih. Baik. Pertanyaan yang bagus ini, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ayah yang tidak beriman, seakan-akan tidak ada ayah yang baik lagi. Tidak ada ayah yang beriman lagi di zaman itu, sehingga Nabi Ibrahim harus terlahir dari tulang sulbi laki-laki yang tidak beriman. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang itu Pak, kita katakan bahwa Allah lah yang paling tahu siapa yang akan diberikan risalah.
Allah dalam Al-Quran disebutkan Allah lah yang paling tahu siapa yang layak diberikan risalah kenabian. Apakah pada waktu itu tidak ada lagi yang beriman? Kalau di dalam hadis diceritakan memang di zaman itu Pak, hanya 3 orang saja beriman. 1 Nabi Ibrahim, 2 istrinya si Sarah, yang ketiga istrinya yang bernama Hajar. Di zaman itu artinya bapak Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beriman. Kalau cuma 2 atau 3 orang yang beriman tadi. Kalau memang tak kata yang beriman, lu nak lahir dari mana? Tak kata nak nyiptakan becak Adam lagi. Karena di dunia tak kata yang beriman sudah kuciptakan, misalnya langsung kutiupkan ruh ke rahim wanita yang telah beriman. Siapa? Misalnya si Sarah. Lalu jadi hamil si Sarah tanpa disentuh oleh Nabi Ibrahim. Itulah cerita panjang lagi Pak. Makanya Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang paling tahu kemana risalah ini akan diberikan. Kenapa itu diceritakan? Yakinlah bahwa ada hikmah di dalam itu. Ada hikmah dalam itu. Kita katakan bahwa walaupun orang tua bejat, bisa jadi anaknya soleh. Contohnya banyak. Nabi Ibrahim yang kita contoh misalnya, bapaknya bejat, anaknya soleh. Makanya jangan sampai kita mengeneralisir. Nengok bapaknya tak bagus, sudah kau sama bapak kau sama baik. Jangan. Mungkin bapaknya yang preman, anaknya soleh, tak tahu kita. Atau sebaliknya, bapaknya soleh, anaknya preman. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya soleh, anaknya preman. Kalau sudah kita jelaskan tentang Ibrahim, jangan-jangan ada yang bertanya, mak mano dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh beriman, ngapu anaknya tak beriman? Tak kado ada benih yang tak beriman diletakkan pada tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalam. Sekali lagi, Allah yang paling tahu kemana dan siapa risalah itu diberikan. Kenapa? Untuk mengambil hikmah, pelajaran dari semua itu, bahwa kita yang hidup setelahnya jangan mengeneralisir, menyamakan anak dengan bapak atau bapak dengan anak. Lihat per individu. Lihat per individu. Kalau mau dilihat Nabi Muhammad dengan mamangnya Abu Lahab kan jauh. Sudahlah, mamang sama ponaan sama bayi. Tak beda. Jangan sama ke bro. Jangan sama ke. Sama seperti Nabi Ibrahim dengan si Tarikh atau Azar tadi. Satu beriman, satu pembuat berhala lalu disembah oleh kaumnya. Kan beda, tapi Allah Maha tahu kenapa Nabi Ibrahim dilahirkan dari tulang sulbi orang yang demikian. Ya, sekali lagi, kalau mau jawaban secara pasti, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dalam hadis Nabi diceritakan bahwa di waktu itu hanya orang-orang tertentu yang beriman. Setidaknya Nabi Ibrahim alaihissalam beriman, istrinya yang bernama Sarah beriman, lalu seorang wanita budak hamba sahaya yang bernama Hajar. Karena Hajar itu Pak pada awalnya seorang hamba. Bapak tahu ceritanya? Tahu ceritanya? Perasaan sudah aku cerita sini. Si Hajar ini hamba sahaya. Nabi Ibrahim bersama si Sarah itu melewati satu perkampungan di Mesir Pak. Perkampungan itu ada rajonyo di situ, ada luranyo lah bahasa kita. Luranyo ini ya gilo betino. Jangan nian nyengok betino cantik dikit galak tulah. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Sarah lewat, dan ada mata-mata si lurah tadi jengok, nah ada betino cantik, lapor sama lurah. Dilapor ke lurah, kata lurah pokoknya aku kepengen dengan betino tuh. Makanya ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, kau siapa? Aku kakaknya, saudaranya. Kalau dibilang aku lakinya, lo kak dibunuh wong Pak Nabi Ibrahim. Karena kalau raja tak galak saingan sama siapapun. Tapi Nabi Ibrahim ngaku aku saudaranya. Bohong tak Nabi Ibrahim? Tidak Pak, bersaudara di dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, saya saudaranya. Maka diterimalah Nabi Ibrahim dan si Sarah. Karena raja ngatakan, ini Ibrahim ini saudaranya, berarti calon kakak ipar. Diberikan fasilitas, kasih fasilitas. Si Sarah dimasukkan di kamar tertentu. Ketika si lurah tadi ingin mendatangi si Sarah,
tidak mampu dia Pak. Ketika Sarah berdoa kepada Allah tidak mampu, maju selangkah langsung kaku. Nak Sarah berdoa lagi supaya sembuh, maju lagi dia kaku lagi. Sampai seketika dia mohon kepada si Sarah, tolong lepaskan ikatan ini, kalau kira-kira aku tidak lagi seperti ini akan kulepaskan engkau. Akhirnya si Sarah berdoa kepada Allah, dan si Sarah pun akhirnya dikembalikan ke Nabi Ibrahim. Dan bentuk terima kasih si Lura tadi kepada Sarah karena tidak dia berdoa kepada Allah untuk badannya sehat lagi, tidak kaku, tidak lumpuh lagi. Akhirnya diberikan seorang budak wanita yang bernama si Hajar. Nah, Hajar itu budaknya si Sarah, bukan budak Ibrahim, karena diberikan kepada si Sarah. Ketika Sarah tidak mampu melahirkan seorang anak, kata si Sarah, sudah kau nikahi si Hajar. Hajar itu kan punya aku juga, sudah aku bebaskan, nikahilah untuk melanjutkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kisahnya begitu, kurang lebih begitu. Jadi Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling tahu kemana risalah itu diberikan, ya, kemana, untuk siapa. Allah paling tahu. Yang jelas di balik itu semua ada hikmahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Satu pertanyaan terakhir kalaupun ada, karena waktu sudah masuk nih. Kenapa? Oh, ahlan wa sahlan, masyaallah. Ustadz, ya, tadi dijelaskan bahwa orang yang sedang koma itu kalau sudahnya itu wajib mengqadha. Ya. Nah, kalau di puasa memang ada tuntunannya itu. Ya. Kalau puasa, tapi kalau sholat aku belum dengar itu, Ustadz. Baik. Dan juga ada di ini kita tuh bahwa orang yang gila, orang yang tidak sadar, yang belum balik itu tidak diwajibkan. Iya. Dibebaskan. Iya. Bukan ditunda. Iya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Baik. Masalah orang koma tadi, sholatnya orang koma, kalau dikatakan tidak ada dalilnya mengqadha sholat, ya, memang secara spesifik mengqadha sholat itu tidak ada dalilnya, tapi diambil kiasan. Kalau puasa diperintahkan untuk mengqadha, maka sholat pun sama, karena sholat ini amalan paling utama. Utamalah sholat dibandingkan puasa. Puasa saja disuruh qadha, apalagi sholat. Makanya jumhur ulama atau 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan qadha. Walaupun ulama kontemporer saat ini, contohnya kalau yang agak-agak lama contohnya seperti Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan bahwa tidak perlu diqadha, tapi banyak-banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, lalu perbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan. Itu pendapat lain, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan mengqadhanya. Mana dalilnya? Mengambil kiasan dari sholat saja disuruh qadha, puasa saja disuruh qadha, apalagi sholatnya. Jadi ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa sholat tidak perlu diqadha, sudah, perbanyak istighfar dan perbanyak sholat sunnahmu, kalau memang dia meyakini itu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan banyak yang memahami sholat juga diqadha, harus diqadha ketika ditinggalkan, karena mengambil kiasan tadi dari puasa saja diqadha ketika ditinggalkan, apalagi sholat. Lalu hadis yang menceritakan tentang anak kecil, orang yang tertidur, yang gila, tidak diwajibkan, betul ketika itu. Kalau anak kecil, kenapa tidak suruh qadha? Karena memang dia belum wajib, Pak, sampai di akil balik. Tapi ketika dia sudah masuk akil balik, 2 hari pingsan misalnya,
Umur berapa? Umur 20 tahun dia kan sudah akil balik, jelas itu. 2 hari dia pingsan, atau 2 hari dia koma, atau 2 hari dia tertidur. Janganlah koma, ngerinya. 2 hari dia tertidur, Pak. Pas bangun hari apa nih? Ulah Senin, bukan Sabtu, Senin hari ini. Nah, 2 hari dia tertidur. Apakah karena dia tertidur rufi'al qalamu tidak dicatat sebagai dosa, akhirnya sudah itu kan dimaafkan? Rufi'al qalamu, diangkat penanya. Betul, Anda diangkat penanya ketika tertidur. Ketika terbangun, sholatlah apa yang ditinggalkan. Makanya orang yang terkena penyakit lalu koma misalnya, Pak, koma seminggu, ay lamonian, 2 hari bre, seminggu ngeri. Koma 2 hari, ya, koma 2 hari. Lalu dia sembuh, Pak, ingat lagi. Berapa hari aku koma? 2 hari. Ya Allah, ya Rabbi, 2 hari aku tak sholat. Maka qadha. Karena waktu Anda koma itu memang tidak diwajibkan pada waktu itu karena Anda koma. Tapi dari sisi Anda itu akil balik, Anda itu mukallaf, Anda mukallaf, kita mukallaf semua karena umur sudah 20 tahun misalnya, mukallaf. Cuman kita tidak disuruh sholat waktu itu kita sedang tertidur atau sedang koma. Setelah bangun atau setelah sembuh, qadha, sholat yang ditinggalkan. Bagi penganut boleh qadha, Pak. Bagi penganut yang memang tadi tidak wajib qadha, ya sudah, cukup perbanyak sholat sunnah, perbanyak bertaubat kepada Allah, dan perbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan sholat wajib yang kita tinggalkan. Kalau saya pribadi lebih condong kepada qadha, ya. Lebih baik kita mengqadha sesuatu, kita bayar walaupun kita tidak kati utang, sudahlah, daripada aku ada utang ku bayar ke be. Nah, itu lebih baik daripada kita ada utang lalu ngaku-ngaku tidak kati utang. Ya, misalnya ini kalau saya itu secara logika saja, lebih baik saya bayar utang walaupun aku dak kati utang, tapi sudahlah, daripada aku ada utang ku bayar ke benah. Ini aku unjuk sama kau 1 juta, kalau aku ada utang tolong diterima, kalau dak kati utang ambillah jadi sedekah. Lebih baik begitu daripada aku ada utang tapi cecak tak tahu misalnya, ya. Aman, aku pribadi lebih condong mengqadha salat dibandingkan hanya istighfar, ya, lalu bertaubat kepada Allah. Walaupun kalau dia memang mengikut penganut ini dipersilakan karena kedua-duanya memiliki dalil, Pak. Kedua-duanya memiliki dalil. Tapi ada yang namanya akhafud dararaini, yang lebih ringan mudaratnya. Kalau aku lebih ringan, kalau di qadha lebih ringan, perasaan lebih lega lah, sudah aku bayar. Ke masalah diterima tidak terima urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Pak, jawabannya. Jadi memang dia tidak diwajibkan di waktunya, tapi ketika dia sadar terbangun dari tidurnya, maka dia harus membayar semua yang dia tinggalkan. Kalau anak kecil berbeda. Anak kecil dari 1 sampai 12 tahun tidak mesti dia tidak wajib dia mengqadha sholatnya dari 1 tahun sampai ke 12 tahun. Kenapa? Karena memang waktu itu dia belum mukallaf, dia belum diwajibkan. Wajar kalau tidak disuruh mengqadha. Tapi sudah ketika dia dalam kondisi akil balik lalu tertidur 2 hari, maka dia harus membayar 2 hari yang dia tinggalkan karena dia pada waktu itu posisinya sudah mukallaf, wajib untuk menunaikan ibadah sholat. Dia tidak sholat karena tertidur saja. Jadi dia hilang dosa tidak melakukannya tepat waktu karena dia tertidur, tapi dia tetap berdosa apabila telah bangun tapi tidak melaksanakan sholat yang diwajibkan kepadanya beberapa saat yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadilah, Pak, ya, waktulah masuk nih, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.